Dikulum dulu baru dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan saya Mira Arlina. Jadi di sini saya ingin menjelaskan materi tentang kimia, yaitu unsur-unsur golongan transisi periode 4. Unsur transisi merupakan unsur yang terletak pada blok D dalam sistem periodik unsur. Unsur transisi periode 4 meliputi unsur-unsur periode 4 yang terdapat di golongan B, yaitu skadium, titanium, vanadium, kromium, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, dan zinc atau seng. Unsur dan senyawa transisi banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misal, logam besi yang digunakan sebagai bahan pembuatan baja. Baja umumnya digunakan sebagai kerangka bangunan kereta kuat dan tidak mudah berkarat. Pertama, kelimpahan unsur-unsur transisi periode 4. Unsur-unsur transisi periode 4 di alam sebagian besar ditemukan dalam bentuk senyawa, oksida, dan sulfida. Hal itu terjadi karena unsur-unsur transisi periode 4 sangat mudah teroksidasi dan mempunyai afinitas yang cukup besar terhadap oksigen dan belerang. Selain itu, oksigen dan belerang termasuk unsur yang sangat reaktif terhadap logam dan tersebar di kerak bumi. A. Sifat unsur golongan transisi periode 4. Secara umum, unsur-unsur transisi periode 4 mempunyai sifat sebagai berikut. Pertama, merupakan unsur logam dengan ikatan logam kuat. Kedua, berwujud padat pada suhu ruangan. Ketiga, bersifat konduktor. Keempat, titik lebur dan titik didih tinggi. Kelima, membentuk senyawa berwarna. Keenam, dapat ditarik medan magnet. Ketujuh, membentuk senyawa kompleks. Pertama, sifat logam. Semua unsur transisi memiliki elektron pada blok D yang belum penuh sehingga memiliki banyak elektron yang tidak berpasangan. Elektron bergerak bebas membentuk ikatan logam. Dengan adanya ikatan ini, mengakibatkan unsur transisi memiliki sifat keras, kerapatan, densitas, maupun titik didih yang tinggi. Bilangan oksidasi. Umumnya, unsur-unsur transisi periode 4 memiliki bilox lebih dari 1. Hal ini disebabkan tingkat energi orbital S dan orbital D tidak berbeda jauh, sehingga memungkinkan elektron-elektron pada kedua orbital ini digunakan untuk pembentukan orbital hibrida sp3d2. Ketiga, senyawa berwarna. Senyawa yang dibentuk dari ion-ion logam transisi sebagian besar berwarna. Warna disebabkan oleh tingkat energi elektron pada unsur-unsur transisi hampir sama. Tidak adanya elektron pada orbital D menyebabkan ion-ion tidak berwarna, kecuali VO, CRO kuadrat, CROY, dan MNO. Warna yang terbentuk juga dipengaruhi atom lain yang diikat. Ion yang sama dapat membentuk senyawa-senyawa dengan warna berbeda apabila atom yang diikat juga berbeda. Keempat, sifat magnetik. Berdasarkan sifat magnetiknya, unsur transisi periode 4 dikelompokkan menjadi 3. A. Diamagnetik. Transisi tidak dapat ditarik medan magnet. Sifat ini dimiliki unsur yang seluruh elektron pada orbital telah berpasangan. Contoh, unsur Zn. Yang B. Paramagnetik. Transisi ditarik lemah oleh medan magnet. Sifat ini dimiliki unsur yang memiliki sedikit elektron yang tidak berpasangan. Contoh, unsur Sc. Yang C. Ferromagnetik. Transisi dapat ditarik kuat oleh medan magnet. Sifat ini dimiliki unsur yang memiliki banyak elektron pada orbital yang tidak berpasangan. Contoh, unsur Fe, Co, dan Ni. Kelima, ion kompleks. Unsur transisi dapat membentuk ion kompleks karena memiliki orbital-orbital yang masih kosong.
Senyawa ionik yaitu senyawa yang terbentuk dari kation dari logam transisi yang berkaitan dengan dua atau lebih anion atau molekul netral ligan. Muatan ion kompleks merupakan jumlah muatan atom pusat dengan ligannya. Muatan ion kompleks merupakan jumlah muatan atom pusat dengan ligannya. Muatan atom pusat CO 2+, sedangkan ligannya 4-. Maka muatan ion kompleks adalah 2+, -4 sama dengan -2. Bilangan koordinasi yaitu jumlah ligan yang terikat langsung pada atom pusatnya. Sebagai contoh, Cr, HO, Cl, Cr memiliki bilangan koordinasi 6 sebab ada 6 atom yang terikat langsung. Selain sifat fisik, juga memiliki sifat kimia, yaitu kereaktifan dan kelarutan. Logam transisi bereaksi lambat dengan air, oksigen, dan halogen. Unsur transisi periode 4 juga kurang reaktif. Oleh karena itu, unsur transisi tahan terhadap korosi. Sebagian besar unsur transisi bersifat larut dalam asam mineral. Adapun tata nama senyawa kompleks, tata nama senyawa atau ion kompleks menurut IUPAC, International Union of for Applied Chemistry, sebagai berikut. Yang A, nama kation disebutkan terlebih dahulu. Misal, AgNHCCl, diamin perak klorida. Yang B, jumlah ligan yang sama diberi awalan sebagai berikut. Kalau 1 mono, kalau 2 di, kalau 3 tri, kalau 4 tetra, kalau 5 penta, kalau 6 heksa. Khusus ligan tertentu seperti etil endiamin diberi awalan berbeda. Kalau misalnya 2 diberi awalan bis, misalnya 3 tris, kalau 4 tetrakis. Yang C, apabila dalam ion terdapat lebih dari satu ligan, penamaan diurutkan sesuai abjad. Yang D, ligan disebutkan terlebih dahulu. Yang E, nama ligan anion diakhiri huruf O. Terhadap korosi, ligan molekul netral diberi nama sesuai molekulnya, kecuali H, O, NHS, NO, dan CO. Yang G, nama ion kompleks bermuatan positif diawali dengan nama ligan diikuti atom pusatnya. Bilox atom pusat ditulis dengan Romawi dan tanda kurung. Contohnya, Fe dalam kurung HO dalam kurung 2 sama dengan ion heksa oksibesi. Yang H, nama ion kompleks negatif diawali nama ligannya, diikuti nama atom pusatnya atau nama latin diberi akhiran AT. Contoh, CuNO-OH, ion dihidrokso dinitrocuprat. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan di video ini. Apabila ada salah penulisan maupun pengucapan maupun kata-kata yang ada di video ini, saya mohon maaf. Mungkin itu saja dari saya. Kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.